Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2608 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop salam. Demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang menceritakan tentang orang-orang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang mendukung pelayanannya. Haleluya. Yang pertama saudara, ayat 1 dan ayat 2 perhatikan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang hebat yang pertama adalah Febe. Febe ini hospitality-nya luar biasa. Amin. Saudara, Febe ini menyambut hamba Tuhan sama seperti dia menyambut orang kudus. Haleluya. Dia betul-betul melayani mereka dengan sepenuh hati. Febe melayani mereka sama seperti dia melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Febe dalam pelayanannya kepada hamba-hamba Tuhan sungguh luar biasa, menyentuh hati Rasul Paulus. Rasul Paulus mengakui bahwa Febe ini luar biasa dalam pelayanannya. Dia seorang gembala, dia melayani jemaat di Kengkrea dengan segala kesibukan dia. Tetap dia memprioritaskan pelayanan kepada hamba-hamba Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Febe melayani hamba-hamba Tuhan dengan luar biasa. Kalau dalam konteks sekarang ini, mungkin ketika ada hamba Tuhan dari luar, kita layani mereka sama seperti kita melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh haleluya, Febe melakukan itu. Siapapun dia,
Hamba Tuhan mau dia pelayanan di kota ataupun di pedalaman, mau dia orang yang kaya maupun orang yang susah, miskin, selama dia hamba Tuhan, Febe melayani dengan luar biasa. Hospitality-nya luar biasa, yang paling terbaik dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat diberkati dengan pelayanan Febe, di mana Febe melakukan pelayanan yang paling terbaik buat Rasul Paulus. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, Febe selalu siap memberikan bantuan untuk hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Febe ini memang betul-betul memiliki hati untuk Tuhan dalam melayani hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat singgung tentang seorang perempuan Sunem yang selalu melayani Elisa. Saudara, ketika Elisa datang ke Sunem, perempuan itu memberikan tempat spesial, tempat khusus untuk Nabi Elisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat apa yang dilakukan perempuan Sunem itu kepada Elisa. Elisa memanggil Gehasi yang adalah abdi atau hambanya. Dia panggil Gehasi dan pergi cari tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan dari perempuan Sunem ini. Kalau mungkin dia mau minta jabatan, saya akan bicarakan kepada raja supaya perempuan Sunem ini diberikan jabatan. Kalau dia ada masalah, nanti saya pergi ke raja untuk bilang tolong bantu perempuan Sunem ini yang sedang ada dalam masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gehasi mencari tahu apa yang menjadi pergumulan perempuan Sunem ini yang dengan luar biasa melayani Nabi Elisa dan Gehasi. Akhirnya Gehasi mengetahui pergumulan mereka tidak punya anak. Bapak Ibu Saudara mendengar itu, Elisa langsung memanggil perempuan Sunem itu dan mengatakan tahun depan kami akan datang kembali ke tempat ini dan kami akan melihat kamu punya anak. Tahun depan kamu punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Apa yang dikatakan Elisa itu benar-benar terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya ketika saudara melayani hamba Tuhan, saudara pasti diberkati. Saudara, saya mengalami di mana saya menyambut seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang akhirnya mengubah hidup saya, memberkati saya dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyambut hamba Tuhan, kita memperlakukan mereka hospitality kepada mereka dengan yang paling terbaik, pasti berkat itu akan kembali kepada kita, bahkan berlipat kali ganda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa kalau kita melayani hamba Tuhan pasti kita diberkati. Rasul Paulus mengalami di mana Febe melayani Rasul Paulus dengan luar biasa, menyediakan, memberikan bantuan apa yang dibutuhkan Rasul Paulus dalam pelayanan. Febe berikan bantuan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Febe dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tambah lagi berkat-berkat jasmani dan rohani memenuhi dalam kehidupannya, dan saya yakin dan percaya itu juga berlaku buat saudara dan saya. Amin. Ketika kita ringan tangan membantu, kita murah hati memberkati hamba-hamba Tuhan, kita pasti diberkati. Amin. Yang kedua saudara, perhatikan ayat 3 dan ayat 4. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Haleluya. Saudara, orang hebat yang kedua yang disebut Rasul Paulus adalah Priskila dan Aquila.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat bahwa Priskila dan Aquila ini adalah teman sekerjaku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menangkap pesan bahwa Priskila dan Aquila melakukan hal yang sama-sama seperti yang Rasul Paulus lakukan, kerjakan. Sehingga Rasul Paulus menganggap mereka adalah rekan pelayanan, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mengikut jejak kita melayani, saudara harusnya bersyukur. Jangan merasa, wah ini saingan. Kalau saudara sudah menganggap orang itu saingan, maka setiap ada orang itu saudara langsung pasang kuda-kuda saudara. Kalau saudara seperti itu, saudara tidak akan hidup tenang. Tidak akan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjejaring. Mari kita membangun relasi satu dengan yang lain, bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Kita ini hamba dan bosnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergandengan tangan. Sama seperti Priskila dan Aquila. Saya juga melihat dari sudut pandang Priskila dan Aquila. Mereka tidak melihat Rasul Paulus arogan. Mereka dapat melihat tokoh sebesar Rasul Paulus mau bergandengan tangan dengan Priskila dan Aquila dan rekan-rekan pelayanan yang lain. Amin. Saya menangkap di sini saudara bahwa persatuan atau kesatuan gereja bisa terjadi asalkan dari semua pihak. Mau hamba Tuhan besar, mau hamba Tuhan kecil, mau jemaatnya banyak ribuan dengan jemaat yang kecil, semua meletakkan ego mereka. Memberikan hati untuk semua dapat bersatu. Saya yakin percaya saudara, semuanya dapat direkatkan dengan kerendahan hati. Itu lemnya, kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, tidak ada yang mustahil. Semua gereja pasti dapat bergandengan tangan bersatu. Amin. Tapi kalau kita tidak rendah hati saudara, maka saudara semua kegiatan fellowship itu akan menjadi percuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Priskila dan Aquila, teman sekerja dari Rasul Paulus. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk pelayanan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk Rasul Paulus. Oh, luar biasa. Saudara, mereka tidak pilih-pilih orang. Mereka tidak pilih-pilih, oh ini pendeta kaya, ini pendeta besar, ini pendeta miskin, ini pendeta dari pedalaman, ini pendeta yang jemaatnya cuma sedikit. Tidak. Mereka melayani siapapun yang datang ke tempat mereka, mereka layani. Kalaupun ada yang ganggu mereka, mereka yang maju terdepan, membela tamu mereka. Oh, itu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dedikasi mereka dalam pelayanan hebat. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen sendiri, bahkan hamba Tuhan, sudah tidak ada dedikasi dalam diri mereka. Mereka melayani sudah terpaksa. Mereka melayani sudah gak ada semangat. Apalagi mau memberikan hidup mereka untuk berhadapan dengan massa, sudah pasti mereka lari terbirit-birit. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Priskila dan Aquila yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk Tuhan, untuk hamba Tuhan, dan untuk jemaat. Jangan ada masalah sedikit, gembalanya malah yang lari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pemimpin rohani, sebagai pendeta, sebagai gembala, kita justru harus hadir di tengah-tengah jemaat yang ada dalam pergumulan. Jangan nanti ada berkat, saudara baru saudara datang, baru saudara muncul. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya hamba Tuhan yang baik, dia ada dalam situasi kondisi apapun di tengah-tengah jemaat. Amin. Mempertaruhkan nyawanya di tengah-tengah serigala yang hendak menerkam domba-domba gembalaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Priskila dan Aquila tidak takut mati. Ada berapa banyak orang penakut, saudara, memberitakan Injil takut. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara penakut,
memberitakan Injil saudara takut, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya, saudara mati, saudara masuk neraka. Karena apa? Saudara penakut. Saudara harus berani, sama seperti Priscilla dan Aquila. Bapak ibu saudara, mereka berani memberitakan kabar baik. Mereka tidak takut walaupun ada banyak orang gak suka dengan mereka. Mereka tetap berani menghadapi semuanya. Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Amin. Haleluya. Mereka rela berkorban, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk hamba Tuhan. Mereka bela mati-matian. Wow, Priscilla dan Aquila ini luar biasa. Amin. Saudara, di zaman sekarang ini dicari orang-orang seperti Febe, dicari orang-orang seperti Priscilla dan Aquila. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, firman Tuhan dikatakan di ayat 5, perhatikan. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang hebat yang ketiga adalah Epenetus. Epenetus ini adalah buah sulung pelayanan Rasul Paulus di Asia. Artinya dia orang pertama yang percaya kepada Tuhan Yesus di Asia. Haleluya. Bapak ibu saudara, saya menangkap di sini bahwa Epenetus ini, karena dia buah sulung, artinya dia pembuka jalan bagi pelayanan Rasul Paulus di Asia. Amen. Sehingga melalui Epenetus mereka menangkan. Lalu ada Epenetus yang lain mereka menangkan bagi Kristus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Epenetus adalah penyemangat mereka. Epenetus ini yang memberikan satu dorongan semangat Rasul Paulus dalam pelayanan. Karena mereka selalu melihat bahwa perjuangan pelayanan mereka tidak sia-sia. Ini loh, ada Epenetus yang dimenangkan. Dari Epenetus kita dapat melihat bahwa banyak orang dimenangkan bagi Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus di Asia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang telah dimenangkan bagi Kristus, saudara adalah buah sulung, buah pertama dalam pelayanan. Saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena saudara, ada banyak orang akan dimenangkan bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ada 3 orang hebat yang kita belajar hari ini. Febe, yang hospitality-nya, pelayanan, servisnya luar biasa pada hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, Priscilla dan Aquila, teman sekerja dari Rasul Paulus yang gagah berani, tidak takut mati. Yang ketiga, Epenetus, buah pelayanan, buah pertama, buah sulung pelayanan Rasul Paulus. Dia adalah pembuka jalan dan penyemangat Rasul Paulus dalam pelayanan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.